Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Oke, sebelumnya terima kasih untuk Gear TX, kameramen film Azab, dan ketua komisaris KVI yang telah menyumbangkan uangnya untuk membuat baliho. Ya, sama mencalonkan diri jadi sutradara film Azab, semoga menang. Dan tanpa berbacot ria lagi, kita langsung saja... Buset, Shopee gila. Dan tanpa berbacot ria lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Film yang memiliki jiwa seperti Red Bull ini dibuka dengan pria bernama Dodo yang baru aja pulang kerja. Ia pun diberi berita istimewa mantap jiwa kalau istrinya yang bernama Lila ini berhasil memperoleh member baru di perutnya, alias sedang hamil. Tapi bukannya senang dan ingin salto, si Dodo malah marah-marah karena sejak kapan kita mantap-mantap? Enggak, karena ya alasannya kayak gini. Kamu gimana sih, kok bisa kebobolan? Siapa suruh cabut pasang colokan? Bodoh emang si Dodo ini. Nah, di malam itu juga mulailah si Lila muntah-muntah, ya mungkin asam lambungnya naik. Dan bisa-bisanya cuman ke kamar mandi aja si Lila ini minta dianterin padahal umurnya udah segede Monas gini. Ya jadinya tentunya dong si Dodo marah. Antar aku ke kamar mandi, Mas. Nggak, aku ngantuk. Yaelah, kode itu dong, tadi cas lagi dia. Keesokan harinya, nyam-nyam, berangkatlah si Dodo kerja sebagai penjual obat keliling, tapi beroja sampai di tempat kerja, ia pun langsung disemprot oleh Saitama masih subur akibat Dodo datang terlambat. Nah ini nih kebiasaan bos-bos di sinetron, kerja di rumah pakaiannya elit kali dah. Ketika selesai bekerja, Dodo pun mendengar gibahan dari tetangganya yang mengatakan kalau anaknya belum divaksin dan katanya ada temannya yang anaknya belum divaksin. Saat kegedik beton anaknya langsung koit. Jadinya ibu ini pun mencoba mencari vaksin anti beton untuk mencegah kematian anaknya yang suka sekali bermain di luar dan tentunya sering menjumpai beton-beton kematian. Alhasil mendengar keluhan tetangganya, Dodo pun mempunyai ide untuk membuat vaksin beton tapi lewat cara jalur neraka. Ya kalian tahu kan jalur neraka itu kayak gimana? Dimana ketika Lila pulang, ia pun menyuruh Lila mengumpulkan botol-botol vaksin bekas di puskesmas dengan alasan botol tersebut akan diberikan ke pemulung. Nah keesokan harinya Lila yang bekerja di kantin rumah sehat, ia pun mulai mencoba mengumpulkan botol bekas vaksin. Dan beruntung bertemulah ia dengan seorang figuran yang hoki dapat peran dokter. Tak suntik kamu. Apalagi figuran ini kebetulan juga menyuruh Lila membuang botol-botol vaksin. Ya tentunya aji mumpung sekali dong. Namun saat ingin membuangnya datanglah anak Dajjal ini yang langsung ngambil botol tersebut. Ketika malam harinya mulailah si Dodo meracik vaksin anti betonnya. Ya dengan cara abal-abal, namanya juga jalur neraka. Dan Lila yang baru pulang langsung terkejut mengetahui si Dodo sekarang semakin mendajal. Saat itu mereka berdua pun saling adu mekanik dengan cangkemnya, tapi tentunya pengaduan mekanik ini dimenangkan oleh Dodo ya karena dialah MC-nya. Keesokan harinya mulailah si Dodo menjajal vaksin anti betonnya ke apotek-apotek. Dan dengan gebleknya tanpa melakukan riset atau uji coba terlebih dahulu, apotek-apotek itu mau-mau aja jadinya si Dodo auto gacor parah. Gila, segampang itu kah hidup? Kayaknya kalau jual tai goreng laku juga di sini ya. Nah semakin hari Dodo pun mulai penggebean dosanya dengan menyuruh anak buah Dajjalnya mengumpulkan botol vaksin. Lalu di malam harinya semakin banyak lagi vaksin yang Dodo buat. Tapi sejelek-jeleknya Dodo, simpen tuh duit ya. Lah, simpen berarti nggak boleh dibelanjain dong. Ya, aku kira baik. Keesokan harinya setelah Dodo berhasil menjual vaksin palsu yang begitu banyak, Saitama pun memberikannya hadiah berupa amplop coklat. Saya ingin membeli rumah. Saya rasa dengan bonus ini... Buset, positif aja itu bonus 1 miliar mungkin ya. Dan benar aja setelah menerima bonus itu, si Dodo berhasil membeli rumah khas ikan terbang. Ya, kalian tahu sendirilah bentukan rumah-rumah yang sering dipakai syuting ikan terbang ini. Gila gede kali, putih lagi kayak rumahnya si... Wow, murah banget. Tapi digade. Nah, ketika menunggu makan malam, si Dodo pun marah-marah karena ayam lalapannya nggak jadi-jadi. Padahal saat itu si Lila sedang kesulitan memasak akibat member di perutnya akan segera login. Alhasil Lila pun memberikan sebuah solusi. Aku pengen ibu tinggal di sini buat bantu aku, Mas. Lagi pula kita kan lagi butuh pembantu. Ya, maksud solusinya nggak gitu juga lah, Bambang.
Memiliki pikiran yang licik itu, si Dodo pun membiarkan saja Lila membawa ibunya ke sana daripada ia harus mahal-mahal bayar pembantu. Lah, ngapain bayar pembantu? Cari istri baru aja lagi yang belum hamil. Kelar kan? Banyak duit gampang doh. Mendajalkan kali admin ini. Dan ketika si Dodo akan berangkat kerja, wih, tumben kali ARV. Biasanya ya sekaya-kayanya MC mobilnya tetap aja Avanza Spe Intel. Ada logo Apple-nya lagi. Habis beli iPhone kayak yang punya. Saat itu mertuanya pun begitu bangganya melihat menantunya yang mendajalkan ini udah sukses. Tapi kalian tahu apa jawaban si Dodo? Saya akan kerja mati-matian untuk keluarga ini. Masuk akal juga ya. Tahu aja dia bakalan mati di film ini. Ketika sampai di rumah sakit, Dodo pun dengan gaya ala-ala Peaky Blunder ini dengan sombongnya memberikan vaksin palsunya ke resepsionis. Tapi kok bisa ya rumah sakit nerima? Nggak ada cross-checknya dulu apa ya? Di sisi lain, si Lila yang datang ke tempat imunisasi, ia pun menemukan vaksin anti beton buatan suaminya. Buset, itu merah-merah Marima Strawberry kayaknya ya. Satunya lagi kencingnya Dodo, kayaknya itu warnanya oranye. Makanya dari itu si Lila pun langsung terkejut dan membuang vaksin tersebut. Beruntung kali bocil-bocil ini nggak jadi kebenet. Nah, saat ibunya selesai bersih-bersih kebun, ia pun menuju gudang belakang untuk bersih-bersih yang padahal udah dilarang. Maka dari itu Dodo yang melihat ibunya masuk langsung menarik kasar tangan ibunya dan berbacot ria sampai mensavage-kan ibunya seperti ini. Ibu pikir ibu tuh nggak bisa mikir. Keren kali epic comeback-nya. Nah, karena saking kesalnya dengan mertua, Dodo pun sampai mengeluarkan ilmu karatenya untuk melampiaskan emosinya. Setelah si Dodo mulai agak sadar, ia pun kembali masuk ke dalam rumah dan menyuruh ibunya ini untuk mencuci kaos kaki yang bau terasi itu. Setelahnya barulah ibunya boleh makan. Gila, makan rasa terasi dah tuh tangan. Dan saat ibunya ini menghidangkan makanan, bisa-bisanya menyebarkan virus corona dengan cara batuk di depan makanan. Tentunya hal itu pun langsung membuat Dodo ingin membalas perbuatan ibunya dengan memberikan obat oplos buatannya. Mampus. Dan setelah ibunya meminum obat itu, ia pun langsung panas seperti iPhone yang dipakai scroll IG 30 menitan. Nah, di luar rumah, kalian bisa melihat kameramen yang sedang terbang tak sengaja menangkap penampakan berupa para kru ikan terbang yang sedang berada di luar rumah si Dodo. Gila, banyak juga ya. Mengetahui ibunya sedang sakit, Lila pun membawa ibunya ke rumah sakit dan bisa-bisanya hanya di film ini saja Lila yang memilih dokter laki-laki, tapi sang dokter malah tak menyatakan ibu Lila meninggal dunia, melainkan hanya keracunan. Tumben kali loh. Biasanya demik dokter laki-laki tuh gila, udah kayak pakai berserker. Kala itu Lila yang masuk ke ruangan ibunya, ia pun bersedih karena kenapa dokter laki-laki tak membenetkan ibunya. Enggak, karena melihat tingkah suaminya yang dengan sengaja memberikan obat oplos ke ibunya. Tak lama kemudian ketika akan pulang, tiba-tiba member di perut si Lila sebentar lagi mau login. Sedangkan si Dodo yang sibuk membuat vaksin anti beton generasi keduanya, ia pun sampai tak sempat menjenguk Lila ke rumah sakit. Tidak Pak, tapi si Bapak tidak ada pendamping. Masa iya resepsionis rumah sakit kaku banget ngomongnya, gila. Nih lagi, nelpon kok layar HP-nya kekunci. Singkat waktu, ketika si Lila berhasil menang dari tarik-menarik nyawa dengan malaikat kematian, ia pun mendengar percakapan dua orang suster yang mengatakan kalau ada bayi yang tiba-tiba sakit setelah disuntik vaksin dan tak lama kemudian datanglah ibu dari anak itu. Yang dimana... Saya mohon maaf ya, bayi ibu sudah meninggal dunia. Santuy kali ngomongnya kayak nggak ada beban hidup. Setelah si Lila dinyatakan boleh pulang, ia pun langsung memperkenalkan anaknya ke si begunal ini. Buset, anak baru login bisa-bisanya segede gaban gini. Udah pakai anting lagi, gila. Bayi Titan ngecit umur kayaknya nih anak. Namun walaupun anaknya udah login, kelakuan si Dodo tetap saja sama, bahkan tak peduli sama sekali dengan anaknya. Nah, ketika malam harinya, Lila pun bercerita tentang anak yang terbenatkan di rumah sakit akibat vaksin palsu. Namun Dodo yang mendengar itu, ia tetap saja bodo amat karena ternyata tujuan Dodo selain mencari cuan, ia juga ingin menghilangkan setengah populasi anak kecil di dunia agar dunia ini bisa menjadi seimbang. Asik. Thanos versi azab nih bos. Dan keesokan harinya, coba deh kalian lihat ini. Iya, nggak sengaja nyapa kameramen. Nggak di-cut lagi, asal masukin aja yang penting beres.
Hari demi hari Lila pun lewati dengan menggendong bayi palsu itu karena ya nggak pernah diliatin lagi mukanya. Sampai di suatu hari kebetulan anak mereka terkena panas dalam dan kalian tahu apa penyebabnya? Ibu juga bingung padahal kan cuma dibawa ke posyandu terus ibu vaksin. Bisa-bisanya ibunya malah lupa kalau mantunya jualan vaksin palsu loh. Alhasil si Lila pun langsung marah-marah ke ibunya, apalagi ibunya ini baru ingat kalau mantunya jualan vaksin palsu. Namun yang namanya nasi udah jadi basi, ya tentunya dong harus dibuang. Anak ibu sudah tidak bisa terselamatkan lagi, Bu. Anak Lila pun harus terbenetkan. Dasar mertua, bisa-bisanya lupa. Setelah penguburan anak Lila, datanglah si Dodo ke sana dan kalian bisa lihat di sana para tukang sedang bekerja keras menggali kuburan untuk si Dodo. Saat itu si Lila pun langsung berbacot ria di kuburan, jadinya akibat mendengar bacotan itu Dodo pun langsung lock out dari sana karena muak mendengar spam bacot dari si Lila. Tapi ternyata pilihan itu adalah pilihan terbaik dari Dodo karena ketika pergi ke rumah temannya, ia sudah ditunggu oleh para polisi di sana. Alhasil Dodo pun langsung melarikan diri dari sana dengan ARV spek turbonya, sampai-sampai karena saking kencangnya mobil itu, saat di jalan ia pun tak sengaja menabrak figuran yang buta map, main asal nyebrang aja nih orang. Alhasil, figuran ini pun langsung terbenetkan. Ketika si Dodo sampai di rumah, Dodo pun langsung melenyapkan bukti-bukti pembuatan vaksin anti beton generasi keduanya itu. Namun saat mau membakarnya, datanglah satu skuad api gratis dengan ketua mereka yaitu Pak RT yang menuntut atas tragedi tabrak lari tadi. Nah, bukannya takut kena skuad, Dodo pun langsung memiliki ide dengan gua kasih duit juga udah beres semuanya. Asal udah punya uang, kelar masalah dah di Wakanda. Sebelum menghadapi satu skuad itu, Dodo pun terlebih dahulu menghilangkan bukti-bukti vaksin beton dengan cara membakarnya. Tapi berusaha ngebuang korek api, malah bundir. Si Dodo pun langsung terbakar hidup-hidup di sana dengan api yang sangat realistis. Dimana bukannya membantu mengeluarkan si Dodo dari kobaran api, para figuran malah ngelek dengan cara menggeleng-gelengkan kepalanya. Baru aja ngelayat, masa ngelayat lagi dah. Singkat cerita, ketika selesai ganti baju dan ingin mengkafankan si penggebe dosa, lah kenapa pakai kain kafan warna hitam ya? Bagaimana kalau jenazah ini dibungkus pakai kain terpal aja, Pak? Nah, nambah gila lagi idenya. Dan setelah melakukan ide yang gila dari figuran ini, tiba-tiba pocong si Dodo pun mengeluarkan asap-asap yang mungkin Dodo sedang nge-vape di neraka. Dan berusaha diangkat, gila kayak setrika dong, gosong karpetnya. Alhasil karena sudah banyak merugikan properti film, jenazah Dodo pun langsung ditutup dan disolatkan di depan teras masjid. Tapi kok bisa-bisanya itu ukuran jenazah menciut gitu ya? Kecil kali ya Dodo. Nah ketika si Dodo akan dibawa ke pemakaman, kok lewat? Ternyata para warga mencari makam yang lebih jauh lagi agar durasinya lebih lama lagi dikit. Dan benar saja, para builder yang tadi pun masih aja menggali makam si Dodo yang katanya di dalam makam ada banyak sekali sampah, ya mirip-mirip kayak Dodo lah. Jadinya mau nggak mau para builder ini pun harus mencari makam baru yang jauh sekali dari kehidupan. Namun di tengah perjalanan muncullah sebuah ulti vale dengan hemburan daun-daun yang sangat real banget. Selain kerilan itu muncullah dari atas tombak Moskop yang langsung meng-smackdownkan si Dodo. Dan satu lagi ulti Yudora dan juga Valir ikut meramaikan acara tersebut. Nah karena saking realnya angin tersebut membuat keranda si Dodo pun terbang melayang dan hinggap di sebuah tanah makam. Tapi lagi-lagi dari atas tombak Moskop generasi kedua pun muncul yang lebih gede dan ditambah api juga. Gila real kali apinya. Sampai-sampai para warga dengan terpaksa harus menggunakan kekuatan Suitonnya untuk memadamkan api yang mengrilkan itu. Namun sayangnya jutsu air itu ternyata telat karena jenazah si Dodo sudah lenyap seperti terkena snap Thanos, yaitu menjadi abu akibat kobaran api dari Valir. Alhasil mau gak mau mereka semua pun hanya mengubur abu tersebut. Orang lagi doa lain-lain, pengen pulang ya Bu. Nah setelah dibacakan doa dan pulang, Yudora pun dengan usil memakai ultinya. Gila, real kali Yudora. Oke, pesan immortalnya di sini, ternyata ibu mertua memiliki defense yang berbeda dari yang lainnya. Karena walaupun sudah diberi critical damage oleh dokter laki-laki, ia tetap saja masih utuh dan tak terbennetkan dari dunia. Keren juga ya ibu mertua. Tapi ibu mertuanya jangan suka sama menantu. Caks.